Assalamualaikum. Ketemu lagi ya sama saya. Jangan bosan-bosan. Di sini materinya tiap materi beda-beda ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan keempat. Apa nih pertemuan keempat gitu ya? Bisa dilihat di sini itu masih nyambung gitu ya, masih nyambung dengan perencanaan dan pengendalian gitu. Nah, di sini itu terdapat untuk merencanakan sesuatu gitu, untuk meramalkan sesuatu itu di sini ada langkah-langkahnya, ada perhitungannya juga gitu ya, nggak bisa kita asal-asalan gitu. Nah, di sini dijelaskan dalam dua subpoin yang sangat besar gitu ya. Nah, di sini biar kita ini ya. Nah, yang pertama itu adalah tentang metode intrinsik gitu ya. Jadi efek dari dalamnya gitu. Kita lihat dari metode intrinsiknya ya yang pertama. Apa sih gitu metode intrinsik itu? Nah, metode intrinsik ini adalah langkah berdasarkan data yang udah lama gitu, tapi berulang dia ya datanya. Lalu peramalannya juga dia tuh efisien gitu. Lalu produknya juga bisa pakai produk yang banyak gitu, yang volumenya besar, yang bervariasi juga macam-macamnya gitu ya. Ini berlaku ya buat metode intrinsik. Lalu jangka pendek gitu ya peramalannya, dan tapi di sini itu faktor eksternalnya tidak ada ya, karena di sini juga metodenya metode intrinsik gitu. Lalu setelah itu kita lihat ya satu-satu metode intrinsik terlebih dahulu. Contoh dari metode intrinsik ini adalah contohnya time series gitu. Apa sih time series ini? Time series ini adalah metode intrinsik yang populer gitu. Dengan interval waktunya itu discrete gitu. Nah, discrete itu adalah kayak nilai yang metode intrinsik itu adalah nilai yang discrete gitu katanya. Discrete itu adalah 1, 2, 3 kayak gitu ya, tanpa koma-koma. Terus interval waktunya gitu. Jadi nggak setengah hari gitu, tidak seperti itu ya. Jadi langsung 1 hari, 1 minggu gitu. Time series itu mengambil dari data historis, dari data sebelumnya gitu. Di time series ini juga ada hubungan permintaan dan waktu. Satuannya itu dalam bulan ya gitu. Yang pertama itu ada menjelaskan tentang metode naif gitu. Apa sih gitu metode naif ini gitu? Metode naif ini adalah metode yang paling awal, yang paling simple gitu ya bisa dibilang, karena dia itu caranya gitu melihat dari permintaan sebelumnya dengan apa sih kelebihannya? Kelebihannya itu memiliki variasinya teh kecil gitu, nggak bisa banyak-banyak, nggak bisa bervariasi. Tetapi di samping itu tidak hanya kelebihannya saja gitu ya, di sini juga ada kekurangannya. Dari metode naif ini kekurangannya itu tidak bisa gitu dengan data yang musiman, misalnya seperti musiman itu seperti payung gitu ya. Payung yang tiba-tiba dibeli pada musim hujan gitu, tidak bisa kalau menggunakan metode naif ini gitu. Pengaruh keadaan acak juga dia nggak bisa gitu, jadi harus konstan. Nah, apa sih gitu rumusnya, apa sih persamaannya itu, seperti definisinya gitu ya, permintaan sebelumnya. Jadi jika akan meramalkan permintaan yang akan datang itu dilihat dari permintaan sebelumnya saja gitu. Simple ya, karena ini metode yang sangat simpel yang tadi saya ucapkan gitu. Lalu setelah metode naif ada metode ini ya, simple average gitu. Jadi bisa dilihat juga dari namanya simple average, berarti rata-rata gitu ya. Dan di sini ada rata-rata aritmatik dengan kelebihannya itu datanya itu stabil gitu. Terus menghitungnya juga tidak sulit gitu. Walaupun ya memang mudah yang metode naif gitu ya. Tapi yang simple average juga menghitungnya lebih
mudah gitu dibandingkan persamaan-persamaan lainnya. Tetapi, tidak luput juga ya dari kekurangan gitu. Kekurangannya itu ya sama gitu seperti metode naif, yaitu dia tidak berlaku untuk data permintaan yang musiman gitu. Nah, rumusnya itu yaitu permintaan-permintaannya permintaan I itu adalah jumlah gitu ya, jumlah dari permintaan sebelum-sebelumnya gitu, dari periode-periode sebelumnya dibagi dengan jumlahnya periode, berapa ya jumlahnya periode gitu. Itu buat peramalannya ya. Jadi dilihat dari data-data sebelumnya dijumlahkan lalu dibagi dengan periodenya. Lalu setelah itu ada moving average gitu. Nah, moving average sama-sama average gitu ya, cuman yang ini lebih simple gitu. Nah, yang ini lebih moving gitu. Nah, bobotnya sama, perubahannya seiringan waktu dengan perubahan data gitu. Apa sih gitu bedanya ya? Nah, bedanya itu di moving average itu dia apa ya? Gabungan gitu, gabungan antara metode naif dengan metode average gitu. Data barunya ditambahkan dan data lamanya dihapus seperti itu. Nah, di sini ada rumus persamaannya untuk mencari peramalannya itu adalah dari data sebelumnya jumlahkan dibagi n-nya gitu ya, n-nya berapa. Kalau yang ini itu jadi ya data misalnya data I-nya aja gitu, data ke-1 sementara di sini itu harus dikurangi gitu data-data sebelumnya. Jadi untuk data yang lama itu dihapus gitu, data barunya ditambahkan ya. Bisa dilihat ya perbedaannya kalau di sini adalah berarti jumlahnya saja, berarti misalnya Y1 gitu ditambah Y2 gitu ya. Kalau di sini ada pengurangannya gitu, sama-sama dibagi dengan jumlah periode n-nya. Lalu yang keempat ada weight moving average. Di sini tuh kalau di sini bobotnya sama ya, tapi di sini bisa dilihat di sini tuh untuk bobot yang berbeda gitu. Yang baru misalnya lebih besar nih bobot permintaannya gitu, seperti produk yang baru launching. Nah, persamaannya rumusnya apa? Di sini peramalannya itu adalah jumlah dari WT-1 gitu ya. WT-1 itu apa sih gitu. Nah, WT-1 itu adalah WT-I ya di sini. Mohon maaf, WT-I itu sama dengan 1 gitu. Jadi beratnya gitu, beratnya dikalikan dengan si nilai permintaan sebelumnya gitu. Karena di sini jelas ya weight moving average. Mohon maaf, jadi di sini tuh harusnya WT min I dikali Y T min I gitu dengan WT-nya itu sama dengan 1 ya nilainya. Lalu selanjutnya di sini ada exponential smoothing. Nah, exponential smoothing ini adalah metode gitu, metode perencanaan, metode peramalan dengan penyimpanannya itu kecil, tetapi dia menghitungnya itu efisien gitu. Nah, ini cara menghitungnya gitu ya. Peramalannya itu ada konstanta parameternya dikali dengan permintaan aktual periodenya ditambah 1 dikurangi konstanta parameternya dikali dengan X ini adalah peramalan permintaan ya. Kalau yang ini adalah permintaan aktual gitu, kalau Y itu aktual. Kalau misalnya XT ini adalah peramalan permintaan per periodenya gitu. Kalau ini yang aktualnya, kalau yang ini peramalannya ya. Ingat kalau Y itu adalah aktual, kalau ini adalah peramalannya gitu, peramalan, oke. Peramalan, itu ya. Mohon maaf tulisannya agak sedikit sulit gitu ya, karena menggunakan mouse.
Nah, ini itu untuk satu periode ke depan gitu. Ini adalah rumus untuk satu periode ke depan. Nah, kalau ini adalah rumus untuk multi periode gitu. Jadi lebih dari satu periode ke depan. Di mana untuk melihat hasil konstantanya, untuk menghitung konstantanya rumusnya seperti ini ya. 2 dibagi jumlah periode ditambah 1. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada eksponensial smoothing trend gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya tren gitu. Yang tadi kan smoothing aja, kalau di sini berarti melibatkan trennya gitu, melibatkan musimnya, trennya saja. Nah, di sini itu menggunakan 2 parameter. Oke ya, sudah terlihat jelas gitu ya. Ada ini ya, sama ada ini gitu. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya itu adalah ini. X-T itu yang tadi ya, peramalan yang perencanaan peramalannya ditambah ini tau ya, berarti ini tau itu adalah indeks trennya. Nah, kan di sini ada 2 parameter ya, berarti parameternya itu adalah ini, indeks trennya pada periode T gitu. Lalu di sini itu sama ya untuk satu periode ke depan. Kalau misalnya di sini adalah untuk lebih dari satu periode ke depan. Seperti itu. Lalu kita lihat lagi. Di sini ada yang eksponensial musim, smoothing musim. Kalau yang tadi tren, kalau yang sekarang musiman gitu ya. Nah, ini itu untuk permintaan yang tinggi dan rendah gitu ya, bisa mau dia tinggi, mau dia rendah gitu. Cuman dia bergantung pada musim. Di sini ada persamaannya seperti biasa. Di sini ada peramalannya adalah jumlah peramalan dikali dengan I itu adalah indeks musim di sini ya. Musim itu di I-nya. Kan kalau yang tadi tahu nih, di sini ada I, lalu di sini ada kalau misalnya TM itu apa? TM itu peramalan periode ke N, dari periode T, N gitu. Periodenya T, N, di mana T, N-nya itu adalah lebih kecil dari M. Seperti itu. Sama ya, cuman bedanya di sini ya ada M-nya gitu, TM gitu. T plus N di sini ya. Mohon maaf, ada kesalahan. Di sini T plus N, kesalahan penulisan. Terus di sini itu ada XT-nya gitu. Di sini ada alfa gitu ya. Alfa itu tadi ya di sini. Alfa itu yang smoothing, karena di sini smoothing ya pasti ada alfanya gitu. Ini rumusnya seperti ini. Nah, kalau misalnya indeks musimnya itu untuk mencarinya seperti ini ya, tahu trennya gitu, dikali jumlah permintaan peramalan aktualnya dibagi jumlah permintaan peramalan ditambah 1 dikurangi Y-nya gamma. Gamma ini adalah ternyata parameter musim gitu ya, parameter musim, lalu dikali indeks musimannya. Seperti itu. Lanjut yang terakhir ada eksponensial smoothing tren dengan musim. Di sini ada 3 ya, ada 3 parameter. Jadi ini contohnya payung gitu, payung di musim hujan yang tadi saya jelaskan juga di awal. Ini rumusnya adalah permintaan peramalannya ditambah dengan T gitu, dikali dengan IT-nya, ini untuk satu periode ke depan, dan yang ini untuk multi periode ya. Ternyata di sini apa sih sama gitu, tidak berbeda dengan persamaan-persamaan lainnya. Mungkin iya dari metode intrinsik secara garis besar ya seperti itu. Lanjut kita ke metode ekstrinsiknya gitu. Nah, kita lihat di sini bisa pakai warna hijau gitu ya. Nah, apa sih metode ekstrinsik ini gitu?
Nah, ini itu adalah menggunakan informasi eksternal. Kalau yang tadi kan tidak ada gitu ya, informasi faktor eksternalnya tidak ada. Kalau sementara ekstrinsik pasti eksternal gitu. Diformulasikan hubungan permintaan dengan faktor eksternal tuh ya, ingat ada faktor eksternalnya. Faktor eksternal itu apa sih gitu? Nah, faktor eksternal itu contohnya itu seperti harga gitu ya, harga bruto gitu, nasional bruto, UMR gitu, pendapatan kan seperti itu. Lalu ada metode kasual untuk jangka panjang. Nah, di sini tuh bagus gitu ya untuk jangka pendek. Sementara metode intrinsik itu jangka panjang, mohon maaf. Kalau metode intrinsik ini untuk jangka pendek. Nah, tapi kekurangannya itu dia lebih menguras biaya gitu ya, di sini lebih mahal. Nah, untuk metode intrinsik ini kita bisa menghitung errornya. Errornya ada terbagi menjadi dua ya. Ada yang deviasi, juga ada yang bias. Nah, ini ada persamaan-persamaan rumusnya. Bisa dilihat saja ya. Nih, ada MAD. Apa sih gitu MAD itu? Nah, MAD adalah mean absolute deviation gitu. Itu adalah analisis error dengan satuan yang sama gitu. Jika satuannya sama, maka bisa menggunakan ini ya, ini n per n gitu. Lalu yang kedua ada MSE. Apa sih MSE? MSE itu adalah mean square error gitu. Jadi memberikan penalti pada selisih yang besar dibandingkan selisih yang kecil melalui perhitungan kuadrat. Nah, ya di sini bisa dilihat ya ada perhitungan kuadratnya. Lalu di sini ada SR. SR itu apa sih gitu. Nah, SR itu rumusnya ini ya. Penjumlahan dari Y1 min Y1 topi dikuadratkan dikurangi N kurang 2 gitu per N kurang 2. Lalu di sini ada MAPE juga, MAPE seperti ini ya, 100 gitu dari penjumlahan Y1 min Y1 topi dibagi Y1 dibagi lagi dengan jumlah periodenya. Lalu di sini ada ME. ME itu apa sih? Mean error gitu. Jadi error rata-rata tengah gitu. Dan jadi ini penjumlahannya adalah Y1 min Y1 topi dibagi dengan jumlah periodenya gitu. Ini tuh menunjukkan konsistensi teknik peramalan gitu, tidak optimis, tidak pesimis juga. Kelemahannya itu adalah membatalkan jika negatif dapat dibatalkan dengan positif ya. Seperti itu. Lalu ada MPE. MPE itu adalah mean persen error. Kalau yang di sini nggak ada persennya nih. Kalau di sini tuh ada P-nya. Nah, P itu adalah persennya ya. Persen. Aduh, mohon maaf. Seperti ini ya, ada persennya. Aduh, ini nggak jelas ya. Mohon maaf, agak sulit ya jika menghitung, menulis menggunakan kursor gitu. Lalu di sini ada TS, tracking signal gitu. Ini adalah merupakan kategori penilaian bias untuk mengidentifikasi konsistensi teknik peramalan, berfungsi sebagai alarm jika melebihi batas atas gitu. Nah, kalau TS itu adalah alarm gitu. Kalau misalnya si datanya itu errornya melebihi batas atas, bisa dihitung seperti ini ya. Nah, setelah itu ini rumusnya penjumlahan dari Y1 min Y1 topi dikurangi MAD. Jadi kalau misalnya ingin memperoleh nilai TS ini, kita harus menghitung nilai MAD-nya dulu gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Nah, mungkin agak bingung gitu ya. Bingung nih kalau misalnya rumus-rumusnya aja gitu. Jadi kalau hitungan itu lebih enak kalau misalnya dijelasin ya contoh soalnya seperti apa gitu agar lebih jelas. Dan untuk melihat contoh soalnya gitu ada juga di channel dosen saya gitu ya. Beliau menjelaskan dengan sangat rinci gitu di perhitungan ini juga bisa menggunakan Excel gitu ya biar karena datanya itu nggak cuma 1-2 gitu, karena kalau misalnya 1-2 bisa lah ya dihitung dengan manual. Tapi kalau misalnya datanya udah 100 nih, bagaimana gitu. Nah, di YouTube itu juga dijelaskan contoh soalnya agar lebih memahami gitu ya. Bisa dilihat nanti saya tulis di description box. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya.
karena saling membantu juga. Mungkin sekian presentasi mind map pertemuan keempat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.